Kita sekarang membahas metode pencatatan persediaan dengan perpetual inventory system. Seperti kita ketahui sebelumnya, metode pencatatan persediaan terdiri dari dua metode, yaitu perpetual dan periodic inventory system. Sesi kali ini akan lebih berfokus terlebih dahulu ke perpetual inventory system, dan di video ini kita membahas metode perpetual yang berhubungan dengan transaksi pembelian barang dagang. Ketika kita menyebut metode pencatatan dan di sini disebutkan pencatatan, pasti ini berhubungan dengan penjurnalan, yang berarti ada perbedaan cara kita menjurnal antara perpetual dan periodik. Jadi, materi yang akan kita bahas sekarang adalah pasti berhubungan dengan penjurnalan. Sebelum kita bahas lebih detail metode perpetual, kita bahas dulu perbedaan antara perpetual dan periodic inventory system. Di perpetual system, perusahaan mencatat semua mutasi atau catatan kos persediaan untuk setiap kali terjadinya pembelian dan penjualan. Oleh sebab itu disebut perpetual atau bahasa Indonesianya berkelanjutan. Jadi berkelanjutan atau terus-menerus mencatat semua mutasi pembelian dan penjualan yang terkait dengan persediaan. Karena kita secara perpetual atau terus-menerus mencatat persediaan yang dibeli dan yang dijual, maka kita akan mengetahui saldo akhir persediaan untuk setiap jenis persediaan. Contohnya, perusahaan dealer mobil memiliki catatan persediaan terpisah untuk setiap jenis kendaraannya. Ada catatan khusus untuk sedan, pickup, SUV, atau MPV. Kemudian contoh lainnya di Superindo yang menggunakan barcode dan optical scanner untuk mencatat semua barang yang masuk atau dibeli dan barang yang keluar atau yang dijual. Dengan menggunakan perpetual system, perusahaan dapat langsung menentukan berapa nilai harga pokok penjualan setiap kali terjadinya penjualan. Perusahaan juga dapat menentukan nilai persediaan akhir tanpa harus melakukan perhitungan fisik. Kita akan lebih memahami ini ketika kita membahas contoh soal nantinya. Kemudian dalam periodic system, perusahaan tidak mencatat secara detail seperti halnya perpetual inventory system. Perusahaan tidak memiliki pencatatan yang berhubungan dengan persediaan setiap kali terjadinya pembelian dan penjualan. Sebagai akibatnya, perusahaan tidak akan mengetahui berapa nilai persediaan akhir jika tidak melakukan perhitungan fisik di akhir periode akuntansi. Oleh sebab itu, maka metode ini disebut periodic system karena perusahaan baru menghitung berapa nilai persediaan akhir di akhir periode akuntansi. Demikian juga untuk harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang baru dihitung di akhir periode. Cara perhitungan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, kondisi di periodic system dengan perpetual system berbeda. Dalam perpetual system, perusahaan sudah dapat mengetahui nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan setiap terdapat transaksi pembelian dan penjualan, karena di perpetual system selalu mencatat semua mutasi persediaan masuk dan keluar setiap kali terjadinya transaksi pembelian dan penjualan. Sekarang kita bahas kelebihan perpetual inventory system yang salah satu diantaranya adalah perusahaan dapat memeriksa dan mengetahui keakuratan catatan akuntansi. Karena perpetual inventory system identik dengan pencatatan setiap kali terjadinya transaksi penjualan dan pembelian, maka catatan akuntansi langsung dapat menunjukkan berapa nilai persediaan akhir. Tanpa perhitungan fisik dari catatan akuntansinya, perusahaan sudah dapat mengetahui berapa nilai persediaan akhir jika perusahaan menggunakan perpetual system. Namun, bukan berarti perusahaan dengan perpetual system hanya mengandalkan nilai catatan akuntansinya. Demi pengendalian internal, maka perusahaan masih perlu melakukan perhitungan fisik. Memang perusahaan dengan perpetual system tetap langsung dapat melaporkan di laporan keuangan nilai persediaan akhir sesuai catatan akuntansi. Tapi perusahaan juga harus memastikan apakah catatan akuntansi sesuai dengan kondisi fisik. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan perhitungan fisik dan mencocokkan nilai perhitungan fisik dengan catatan akuntansinya. Jika terdapat perbedaan, maka perusahaan akan melaporkan nilai persediaan akhir sesuai dengan perhitungan fisik. Nah, jika perusahaan melaporkan persediaan sesuai hasil perhitungan fisik, maka perusahaan harus membuat jurnal penyusian untuk merubah saldo di catatan akuntansi. Jadi, hal ini bukan berarti catatan akuntansi yang dilakukan selama ini oleh perpetual system tidak penting, karena tanpa catatan akuntansi perusahaan tidak bisa membandingkan antara data akuntansi dengan kondisi fisik persediaan. Jika perusahaan bisa melakukan perbandingan seperti ini, maka perusahaan akan mengetahui penyebab kenapa data antara catatan akuntansi dan fisik berbeda, yang bisa saja disebabkan kesalahan mencatat atau mungkin ada persediaan yang kadaluarsa, atau ada barang dagang yang hilang atau terdapat kesalahan di kasir, atau ada pencurian yang dilakukan oleh karyawan atau customer.
Semua itu bisa diketahui dengan metode perpetual inventory system karena memang harus ada yang dibandingkan, yaitu catatan akuntansi dengan perhitungan fisiknya. Jadi perbandingan ini lebih mengarah pada pengendalian internal, yang tujuan utama pengendalian internal adalah mengamankan aset, dan dalam hal ini aset yang dimaksud adalah persediaan barang dagang. Kondisi itu yang tidak bisa ditemukan di perusahaan yang menerapkan periodic inventory system, karena dengan metode ini perusahaan tidak memiliki catatan nilai persediaan selama satu periode, dan nilai persediaan akhir serta cost of goods sold baru diketahui di akhir periode dengan cara perhitungan fisik untuk persediaan akhir dan perhitungan manual untuk cost of goods sold. Sehubungan dengan itu, banyak perusahaan menggunakan metode perpetual inventory system. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, contoh fasilitas barcode, optical scanner, maka perusahaan dapat dengan mudah melakukan pencatatan mutasi persediaannya. Namun, perusahaan dagang yang berukuran kecil biasanya tidak ingin menghabiskan uang banyak untuk beli software atau teknologi seperti barcode, optical scanner, atau lainnya. Pemilik atau manajer usaha kecil masih beranggapan bahwa usahanya masih bisa dia kendalikan sendiri atau bisa dia manage setiap harinya dengan periodic inventory system. Sekarang kita mulai masuk akuntansinya persediaan dengan metode pencatatan perpetual system. Karena persediaan berhubungan dengan transaksi pembelian dan penjualan, maka kita akan bahas pencatatan akuntansi pembelian dan pencatatan penjualannya dengan perpetual inventory system. Dalam transaksi pembelian, yang kita bahas adalah pencatatan purchase atau pembelian persediaan. Kemudian kita bahas akuntansi untuk transaksi ongkos angkut. Selanjutnya kita akan bahas purchase return and allowance atau retur dan potongan pembelian. Dan yang terakhir kita bahas purchase discount atau diskon pembelian. Di video ini kita akan berfokus pada transaksi pembelian dengan perpetual system. Di video selanjutnya, kita membahas transaksi penjualan dengan perpetual system. Untuk transaksi penjualan persediaan, kita akan bahas bagaimana cara kita mencatat penjualan barang dagang, kemudian kita juga membahas cara pencatatan biaya kirim, kita juga membahas sales return and allowance atau retur dan potongan penjualan, terakhir kita membahas sales discount atau diskon penjualan. Sekarang kita membahas pencatatan atau penjurnalan untuk transaksi pembelian dengan perpetual inventory system. Untuk transaksi pembelian barang dagang, perusahaan beli secara tunai atau secara kredit. Perusahaan biasanya mencatat pembelian ketika perusahaan menerima barang dari pihak penjual. Untuk itu harus terdapat dokumen sebagai bukti tertulis transaksi tersebut. Jika perusahaan beli secara tunai, maka perusahaan akan menerima bukti berupa kwitansi yang menunjukkan perusahaan sudah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli. Jika perusahaan beli secara kredit, maka perusahaan menerima barang terlebih dahulu sehingga perusahaan berhutang ke penjual. Bukti untuk ini disebut purchase invoice atau invoice pembelian. Inilah contoh dokumen invoice pembelian. Di sini disebutkan nama PW Audio Supply di invoice. Jika kita lihat ini, maka kita tahu siapa yang membuat invoice ini, yaitu Audio Supply sebagai pihak penjual barang. Di invoice kita melihat barang dijual ke Sauk Stereo, yang berarti Sauk Stereo adalah pihak pembeli. Dengan detail seperti yang bisa kita lihat di sini, terdapat informasi jenis barang disertai dengan nomor katalognya, kemudian jumlah barang yang dijual, harga, dan total penjualan. Di samping itu terdapat informasi tanggal transaksi, yaitu tanggal 5 April, nama pihak penjual. Kemudian terdapat syarat pembayaran disebutkan di sini 210 N30. Hal ini berarti transaksi ini dilakukan secara kredit, di mana jangka waktu kredit adalah 30 hari. Jika Sauk sebagai pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice, maka Sauk akan mendapatkan diskon pembelian sebesar 2%. Namun, jika dia membayar lebih dari kurun waktu itu, maka dia tidak akan mendapatkan diskon dan harus membayar dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal invoice. Jadi inilah contoh invoice. Bentuk invoice tiap perusahaan berbeda-beda, tapi informasi yang ada dalamnya pasti seperti ini. Invoice ini adalah bukti transaksi pembelian dan penjualan. Cukup dengan invoice yang dikeluarkan oleh pihak penjual yaitu Audio Supply, maka itu sudah menjadi bukti transaksi bagi pihak pembeli yaitu Sauk Stereo. Jadi Sauk Stereo tidak perlu membuat dokumen lain terkait dengan transaksi pembelian. Invoice ini diterima pembeli ketika pihak penjual sudah mengirimkan barangnya atau pihak pembeli sudah menerima barang dari pihak penjual walaupun waktu itu belum membayar. Oleh karena itu, berdasarkan bukti transaksi invoice itu, maka perusahaan pembeli yaitu Sauk Stereo wajib melakukan pencatatan untuk transaksi pembelian ini. Jurnalnya adalah debit inventory atau persediaan dan credit account payable atau hutang dagang.
Jadi debit inventory karena Souk Stereo membeli persediaan sehingga persediaannya bertambah di sebelah debit. Kemudian kredit account payable atau hutang dagang karena pembelian dilakukan secara kredit. Kita harus tahu bahwa tidak semua pembelian melibatkan akun inventory. Karena pembelian bisa saja membeli gedung, peralatan, tanah, perlengkapan. Jadi yang kita bahas kali ini hanya khusus pembelian persediaan. Jika Souk Stereo membeli perlengkapan atau supplies yang dicatat, maka debit supplies bukan inventory. Sama halnya jika Souk membeli peralatan, maka tetap dicatat sebagai equipment bukan inventory. Penting bagi kita untuk mengetahui mana yang disebut persediaan, mana yang disebut peralatan, dan mana yang disebut bangunan. Maksudnya adalah, jika kita membahas perusahaan dagang yang berupa dealer mobil, pasti persediaan yang dibeli adalah mobil dan yang dijual adalah mobil. Kemudian, jika perusahaan dealer ini membeli mobil, kita harus tahu dulu mobil ini untuk apa. Jika mobil yang dibeli tadi dijual lagi sebagai persediaan atau barang dagangan, berarti itu masuk sebagai persediaan atau inventory. Namun, jika perusahaan dealer itu membeli mobil untuk kegiatan operasional yang digunakan staf pemasaran untuk promosi produk, maka mobil itu bukan inventory tapi sebagai kendaraan atau vehicle. Lalu bagaimana jika perusahaan properti yang membeli gedung dan menjual gedung, kemudian dia membeli gedung, lihat dulu gedung itu untuk apa. Jika untuk kantor pemasarannya, maka itu akan masuk akun building. Jika gedung itu untuk dibeli lalu dijual lagi sesuai dengan tujuan perusahaan properti yang menjual gedung, maka gedung itu kita akui sebagai inventory. Jadi, hati-hati ketika kita mendebit persediaan, kita harus tahu terlebih dahulu apakah perusahaan itu tujuan utama menjual apa, dan kemudian yang dibeli itu digunakan untuk apa. Topik sekarang berhubungan dengan freight cost atau ongkos angkut. Ketika di awal pembelian barang dagang, pasti jelas ongkos angkut atau biaya kirim barang yang dibeli itu ditanggung oleh pihak pembeli atau pihak penjual. Syarat tersebut biasa disebut FOB Shipping Point atau FOB Destination. FOB singkatan dari Free On Board. Untuk FOB Shipping Point, pihak pembeli yang bayar atau menanggung ongkos angkutnya. Untuk FOB Destination, pihak penjual yang menanggung ongkos angkut. Sekarang kita asumsikan bahwa pihak pembeli yaitu Souk Stereo menanggung ongkos angkut sebesar $150. Ketika pihak pembeli menanggung ongkos angkut, maka dia akan mendebit inventory dan mengkredit kas. Jadi dia tidak mendebit contoh ongkos angkut, dia harus mendebit inventory. Jadi dari jurnal ini kita paham bahwa penambahan nilai persediaan bukan hanya berarti ada barang yang dibeli saja, tapi ketika pembeli menanggung ongkos angkut, maka harus mendebit inventory sehingga menambah nilai barang. Karena ongkos angkut ini menggambarkan biaya yang dibebankan ke pembeli dan menjadi bagian dari harga pokok persediaan yang dibeli. Kenapa begini? Karena harga pokok persediaan harus masukkan semua biaya untuk mendapatkan persediaan itu termasuk ongkos angkut. Perusahaan akan masukkan komponen ongkos angkut ini sebagai bagian harga pokok penjualan ketika persediaan tersebut dijual oleh Souk Stereo. Untuk mudahnya saya contohkan begini. Kita beli barang dagang senilai 2 juta, kemudian kita menanggung ongkos angkut sebesar 100.000. Tentunya ketika menentukan harga jual ke konsumen kita, atas barang itu kita harus pertimbangkan semua biaya mendapatkan barang tersebut termasuk ongkos angkut, sehingga harga jualnya minimal adalah Rp2.100.000. Jadi ini yang dimaksud bahwa ongkos angkut akan menjadi salah satu komponen dalam harga pokok penjualan ketika perusahaan menjual produk tersebut. Lalu, bagaimana jika ongkos angkut ditanggung oleh pihak penjual? Untuk ini pihak pembeli tidak perlu menjurnal, yang menjurnal adalah pihak penjual yaitu Audio Supply. Ketika dia menjurnal, dia tidak mendebit inventory atau mengkredit inventory, tapi dia mendebit freight out atau delivery expense atau biaya kirim atau ongkos kirim. Kenapa jika ditanggung pembeli mendebit persediaan, dan kenapa jika ditanggung pihak penjual lalu penjual tidak melibatkan akun persediaan? Simpel saja alasannya, karena harga jual yang ada yang ditetapkan oleh penjual itu sudah memperhitungkan ongkos angkut ketika dia posisinya dulu sebagai pihak pembeli. Contoh, dulu dia beli Rp1.000.000, kemudian dia dulu menanggung ongkos angkut 100.000. Dan ketika itu dia pasti akan mendebit inventory untuk mengakui ongkos angkut yang dia tanggung sebagai pihak pembeli. Lalu setelah memperhitungkan biaya-biaya lain dan profit margin yang diperhitungkan, dia akhirnya menetapkan harga jual sebesar Rp1.300.000. Nah, nilai Rp1.300.000 itu adalah sudah harga jual yang perhitungannya sudah masukkan biaya ketika dia mendapatkan barang tersebut termasuk ongkos angkut.
Jadi, ketika dia sebagai pihak penjual menanggung ongkos sangkut, maka dia tidak akan melibatkan inventory, dan karena inventory itu sudah keluar dari tokonya atau dari perusahaan, sehingga jika mendebit inventory tidak ada gunanya karena barang sudah keluar dan catatan seperti ini pasti salah. Dan biasanya jika pihak penjual menanggung ongkos sangkut, maka pihak penjual itu akan menaikkan harga di invoice penjualannya untuk menanggung ongkos sangkut yang dia tanggung. Untuk pelaporan di laporan keuangan, ongkos sangkut yang ditanggung oleh pihak pembeli atau pihak penjual pasti dilaporkan di laporan laba rugi. Untuk ongkos sangkut yang ditanggung oleh pihak penjual, ongkos sangkut dengan akun yang bernama freight out atau delivery expense dilaporkan di bagian beban operasional seperti halnya dengan beban gaji, beban listrik, air, dan lainnya. Sekarang kita membahas purchase returns and allowance atau retur dan potongan pembelian. Sesuai dengan kontrak pembelian dan penjualan, pihak penjual membolehkan pembeli untuk mengembalikan barang atau melakukan retur jika barang yang dikirimkan pihak penjual tidak sesuai dengan yang disepakati. Untuk itu, pihak pembeli bisa melakukan pengembalian barang yang dia terima. Tentunya pengembalian barang tersebut ada syaratnya, termasuk dalamnya kurun waktu pengembalian. Nah, ketika pembeli dalam kurun waktu tersebut melakukan retur, maka pihak penjual wajib menerima dan memprosesnya, kemudian mengganti barang atau mengganti uang yang dibayar atau melakukan kompensasi lainnya. Pihak pembeli biasanya tidak suka dengan barang yang diterima karena barang itu rusak atau cacat atau kualitas buruk atau barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Oleh karena itu, pihak pembeli melakukan retur barang. Di sini kita kenal ada istilah purchase returns dan purchase allowance. Untuk purchase return, pihak pembeli dapat mengembalikan barang ke penjual yang kemudian pihak pembeli menerima uang pengembalian dari penjual jika sebelumnya dia sudah membayar secara tunai ke penjual. Atau pihak pembeli yang melakukan retur berhak dihapus hutangnya jika dia membeli secara kredit. Untuk purchase allowance, ini digunakan untuk transaksi retur yang contohnya pihak pembeli tidak suka dengan kualitas barang yang dikirim oleh penjual. Berdasarkan ini, pihak penjual menawarkan agar pembeli tetap mengambil barang itu atau tidak mengembalikan, dan untuk itu pihak penjual akan berikan allowance atau pengurangan harga. Nah, jika kasusnya seperti ini maka disebut purchase allowance. Namun, walaupun kasusnya adalah purchase return atau purchase allowance, kita tetap menggunakan akun purchase return and allowance. Tapi akun ini tidak digunakan untuk perusahaan yang menerapkan perpetual system. Akun ini hanya digunakan oleh perusahaan yang menerapkan periodic system. Kita akan paham melalui contoh setelah ini. Diilustrasikan pada tanggal 8 Mei, Sauk Stereo sebagai pembeli mengembalikan barang dengan harga pokok 300 euro. Sauk sebelumnya membeli barang ini secara kredit, sehingga pasti Sauk sebelumnya menjurnal inventory pada akun payable sebesar 300 euro. Kemudian Sauk mengembalikan barang tersebut ke penjual, sehingga ketika sudah mengembalikan maka hutang dia berkurang di sebelah debit sebesar 300 euro dan persediaan atau inventory dia berkurang sebesar 300 euro karena persediaan itu dikembalikan ke pihak penjual. Jika sebelumnya Sauk Stereo telah melakukan pembayaran, maka ketika membayar dia pasti menjurnal inventory pada kas sebesar 300 euro. Jadi ketika dia melakukan retur maka dia menjurnal kas pada inventory karena uangnya dikembalikan oleh penjual dan persediaan dia dikembalikan ke penjual. Contoh di slide ini menggambarkan jika pihak pembeli memilih untuk tidak melakukan retur dan dia akhirnya mendapatkan potongan dari pihak penjual. Diasumsikan pembeli membeli sebelumnya secara kredit sehingga dia pasti menjurnal inventory pada akun payable sebesar 300 euro. Kemudian dia memutuskan untuk keep barang atau tidak melakukan retur, dan untuk itu dia mendapatkan potongan sebesar 50 euro. Oleh sebab itu perusahaan menjurnal dengan debit account payable sebesar 50 euro yang berarti hutang dia tidak lagi 300 euro tapi sudah berkurang sebesar 50 euro. Kemudian dia mengkredit inventory sebesar 50 euro yang berarti nilai persediaan berkurang sebesar 50 euro. Sekarang kita membahas purchase discount atau diskon pembelian. Di awal transaksi pembelian dan penjualan, jelas disebutkan syarat pembayaran, apakah itu bisa tunai atau kredit, dan apakah ada diskon atau tidak jika pembeli membayar dalam kurun waktu tertentu. Pihak penjual biasanya menawarkan diskon atau potongan penjualan untuk menarik minat pembeli dalam membeli produk, sehingga pihak penjual dapat memperoleh pendapatan yang bisa lebih tinggi dibandingkan jika dia tidak menawarkan diskon. Karena jika tanpa diskon bisa saja pihak pembeli tidak melakukan pembelian. Di samping itu, pihak penjual menawarkan diskon untuk mempercepat penerimaan uang dari pembeli.
Biasanya penjualan dilakukan secara kredit sehingga pembeli harus membayar atau melunasi hutangnya jika melakukan pembayaran dalam contoh 30 hari. Namun penjual memberikan syarat lainnya. Jika pembeli membayar dalam kurun waktu contoh 10 hari, maka pembeli akan diberikan diskon 3%. Jadi jika pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari itu, maka pembeli mendapat diskon 3%. Nah, syarat pembayaran ini termasuk salah satu strategi penjual untuk mengumpulkan uang dari pelanggan daripada penjual menunggu lebih lama sesuai termin yaitu 30 hari. Kemudian uang yang dia terima tersebut bisa digunakan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan pendapatan. Jadi dari pihak penjual dapat memperpendek siklus operasi dalam menghasilkan kas. Dari segi pihak pembeli juga diuntungkan karena dapat membayar lebih sedikit jika dia memanfaatkan periode diskon. Syarat kredit atau disebut credit terms ini diatur di awal transaksi jual beli yang menyebutkan beberapa jumlah diskon dan periodenya. Contohnya, kredit term menyebut 2-10-N30. Hal ini berarti hutang harus dibayar oleh pembeli dalam waktu 30 hari. Tapi jika pembeli membayar dalam kurun waktu 10 hari sejak tanggal invoice, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi, syarat pembayaran ini bisa berbunyi 5-15-N60. Jika ada seperti ini, maka kita paham bahwa pembeli akan dapat diskon 5% jika melakukan pembayaran dalam kurun waktu 15 hari sejak tanggal invoice. Jika pembeli tidak memanfaatkan diskon, maka harus melakukan pelunasan hutangnya dalam kurun waktu 60 hari. Kemudian ada syarat pembayaran menyebut 1-10 IOM. IOM ini dibaca end of month. Ini berarti terdapat diskon 1% jika pembeli melakukan pembayaran dalam kurun waktu 10 hari pertama di bulan berikutnya. Jika penjual tidak menawarkan diskon, maka penjual cukup menulis N30 atau N60 atau N45. Jadi di sini hanya menunjukkan informasi syarat pelunasan yaitu 30 hari atau 60 hari atau 45 hari. Jadi jika ada tertulis N10 end of month, artinya pembeli harus membayar dalam kurun waktu 10 hari pertama di bulan berikutnya. Sekarang kita bahas contoh di mana dari transaksi yang kita bahas sebelumnya menghasilkan saldo hutang atau account payable sebesar 3.500 euro. Angka ini dari pembelian pertama yang mengakibatkan hutang sebesar 3.800 euro di tanggal 4 Mei. Kemudian di tanggal 8 Mei, Sauk Stereo melakukan retur yang menyebabkan hutang berkurang sebesar 300 euro. Sehingga saldo account payable Sauk adalah 3.800 dikurangi 300 sehingga saldo account payable tanggal 8 Mei menjadi 3.500 euro. Lalu Sauk Stereo melakukan pembayaran dalam periode diskon sehingga dapat diskon sebesar 70 euro. Oleh sebab itu, maka ketika Sauk Stereo melunasi hutangnya, dia akan menjurnal debit account payable yang berarti berkurang sebesar saldo hutangnya yaitu 3.500 euro. Kemudian karena dia memanfaatkan periode diskon sebesar 70 euro, maka Sauk Stereo cukup membayar sebesar 3430 sehingga kredit kas sebesar 3430. Lalu kredit inventory sebesar 70 yang menggambarkan diskon pembelian. Jadi ketika terdapat diskon pembelian, maka tidak melibatkan akun purchase diskon tapi langsung melibatkan akun inventory dengan cara mengkredit inventory. Hal ini karena diskon pembelian ini akan pengaruhi nilai harga pokok inventory sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan nilai persediaan dan yang akhirnya akan digunakan untuk menentukan harga jual. Jadi konsepnya sama dengan ongkos angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli, di mana pihak pembeli melibatkan akun inventory dan bukan beban angkut atau delivery expense. Jika Sauk Stereo tidak memanfaatkan periode diskon, ya dia akan tetap membayar sebesar saldo hutangnya yaitu 3.500 dengan menjurnal debit account payable dan mengkredit kas. Semua jurnal itu pasti kita posting ke buku besar. Kita sekarang fokus pada buku besar persediaan. Dengan perpetual system, kita bisa melihat mutasi transaksi yang berhubungan dengan persediaan yang dibeli. Kebetulan di contoh ini tidak terdapat saldo awal persediaan, sehingga dimulai dengan transaksi pembelian tanggal 4 Mei yaitu $3.800. Kemudian terdapat transaksi tanggal 6 Mei yang merupakan transaksi ongkos angkut ditanggung pihak pembeli sebesar $150. Transaksi lainnya adalah purchase return pada tanggal 8 Mei sebesar 300 dan purchase discount sebesar 70 euro pada tanggal 14 Mei. Berdasarkan itu, maka saldo persediaan akhir adalah sebesar $3.580. Kita sudah membahas akuntansi untuk pembelian persediaan dengan metode pencatatan perpetual system.
Di video selanjutnya kita masih membahas perpetual system tapi untuk transaksi penjualan persediaan.